Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, betapa kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang telah dinyatakan dalam hidup kami hari demi hari. Dan kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan mengasihi kami lebih dari yang kami yakini. Engkau peduli kepada kami lebih dari yang kami mengerti. Karena itu kami tidak khawatir dan gentar untuk terus berjalan dan menapak jalan hidup kami. Sekalipun berbeda-beda tetapi arahnya satu, yaitu kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam kesempurnaan demi kesempurnaan. Dan Tuhan siapkan kami terus berjaga-jaga dan berdoa untuk sewaktu-waktu Yesus Kristus datang kembali. Jadikan kami 5 anak darah yang bijaksana, supaya kami terus memiliki minyak di pelita kami masing-masing dan tidak padam sekalipun situasi terus berubah. Bapa, terima kasih untuk pujian demi pujian yang kami nyanyikan. Pujian yang sudah kami nyanyikan menguatkan kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Terlebih kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau hadir di antara kami dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau menjamah tiap-tiap kami, membaharui tiap-tiap kami, dan memperkokoh kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Pada hari ini kita terus belajar sebuah tema yang kita ambil hari ini dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Beberapa Alkitab menyebutkannya sampai ayat yang ke-12. Saya baca ayat yang pertama dan jemaat yang dikasihi oleh Kristus ayat yang kedua. Kita membaca bergantian hingga tiba ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Silakan ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kata Sela tidak boleh dibaca karena ini merupakan nyanyian. Sehingga ini kalau di partitur merupakan spasi untuk menarik nafas atau berdiam beberapa saat lalu kemudian menyanyikan. Jadi setiap kali menemukan kata Sela di dalam kitab Mazmur tidak kita baca. Silakan yang berikutnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu ya Allah Yakub. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bersama ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membacanya, memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ingat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya, lambano. Kuasa menerima itu adalah kekuatan dari dasar segala pemahaman tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Anak Allah Yesus Kristus. Percaya di sini sama dengan ayat 13, percaya kepadamu. Di sini disebutkan dengan pisteu kalau dalam bahasa Yunani, dalam Mazmur adalah bahasa Ibrani, itu berarti percaya yang bukan di mulut, percaya yang bukan hanya dalam pemahaman pengetahuan. Iblis juga percaya Yesus anak Allah, tetapi percaya di sini dia menggunakan kata kerja pisteu, yaitu percaya yang menjadikan semua orang yang menerima lambano Yesus Kristus sebagai orang yang disebut kaum percaya keturunan Abraham. Believer. Ini menjadi bagian yang penting. Ada orang Kristen percaya Yesus Tuhan, ya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hidupnya adalah orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak galau ketika dunia terus berubah. Tidak akan mengelak dari segala penderitaan salib yang harus ia pikul, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu tema di bulan ini adalah inseparable from Christ, tak terpisahkan dari Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan saudara-saudara sebagai orang percaya dengan kasih Kristus? Tidak. Kalau saya memakamkan seseorang, saya punya keyakinan orang yang di dalam Tuhan tidak akan berhenti persekutuan kasihnya sampai hidup yang kekal. Tubuhnya memang dikuburkan, tetapi hidupnya dia tetap terikat dengan kasih daripada Kristus, dan kasih Kristus tidak berhenti sampai di kuburan. Dan saudara-saudara, kita sudah membaca di dalam bagian Mazmur pasal 84 sebagai sebuah refleksi dari tema tahunan kita, yaitu Deeper and Stronger Faith, iman yang makin dalam dan makin kuat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, sudahkah iman saya dan saudara sekalian semakin kuat? Ada pandemi COVID-19, ya, banyak orang menjadi korban, ya, tapi apakah iman kita semakin kuat atau semakin lemah? Kita sudah berkali-kali mendengarkan khotbah tentang iman yang sanggup memindahkan gunung, iman yang memiliki terobosan-terobosan sedemikian rupa. Dan itu bukan wacana, itu bukan sekedar semboyan-semboyan bagus dari Alkitab, tapi itu adalah fakta. Sebagai orang yang percaya, believer, saudara memiliki iman yang luar biasa. Ada banyak alasan mengapa kita memiliki iman yang kuat. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ini harus menjadi fakta-fakta di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ini merupakan sebuah meditasi daripada Bani Korah, yaitu nyanyian dari Gitit. Ada Mazmur Daud, ada Bani Korah dari Gitit. Dan di sini dia katakan ini untuk pemimpin biduan. Pak Eldi adalah pemimpin biduan. Tetapi tidak semata-mata hanya ditujuan kepada pemimpin liturgi atau liturgos. Menurut lagu ini, yaitu dari Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Saya berkali-kali mengkhotbahkan beberapa kali dalam beberapa kesempatan tentang gereja di era disrupsi, dan selalu mengatakan bahwa dengan adanya artificial intelligence, banyak orang memalingkan dirinya dari kebenaran-kebenaran, dan banyak bagian yang kemudian berubah karena teknologi. Peran manusia digantikan. Tetapi saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali, dia tetap menyenangi tempat kediaman Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah kehilangan seperti ini, bahaya. Kalau kita sudah tidak ingin berminat lagi pergi ke tempat kediaman Tuhan, tentu saja hari ini kita sebut bukan di mall,
Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Umum PGI, sekarang dia berkhotbah dalam ulang tahun GKRI Karmel. Dia mengatakan, hati-hati, mall itu menjadi agama baru. Orang mengatakan kalau tidak ke mall tidak puas batinnya. Dan karena itu banyak orang yang tidak bisa lepas dari mall. Saya tidak sampai sedemikian. Mall oleh Ibu Ati, di sini ada Ibu Ati. Seringkali pelayanan penginjilan di mall-mall juga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian yang kedua dikatakan, ayat yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak. Saya pernah naik pesawat dari Mesir, lalu turun di apa namanya itu, di bandara Ben Gurion di Israel. Dan saudara-saudara, saya kaget ketika banyak orang Yahudi, rupanya itu orang Yahudi, begitu pesawat mendarat, masih di dalam pesawat mereka berlutut, lalu mereka cium bagian yang biasa dijalani oleh kita kalau berada dalam pesawat. Saya tanya, kenapa begitu? Karena mereka merindukan tempatnya Tuhan. Mereka cium itu, padahal itu bukan tanah. Nah, ini gambaran dari ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga kemudian dikatakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Ada jaminan bahwa burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Masakan kita orang percaya yang menyembah kepadanya tidak diberkati oleh Tuhan? Saya selalu mengatakan dan terus-menerus mengatakan, sejak saya mengenal Kristus dalam hidup saya begitu dipengaruhi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, sejak aku muda hingga aku tua, belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi peminta-minta roti atau minta-minta sedekah. Orang Kristen tidak minta-minta. Saudara, betapapun sulitnya hidup saudara, ajaran di gereja ini mengajarkan jangan pernah minta kepada siapapun. Lebih baik kita mati kelaparan secara terhormat, tetapi kita minta-minta kepada orang lain, karena Tuhan tidak bilang begitu. Karena itu hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sejak aku muda hingga aku tua, belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Belum pernah. Dan ini bukan kalimat yang biasa-biasa saja, tapi kalimat yang spektakuler. Pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya mengikuti beberapa kali kegiatan dari Kementerian Agama tentang ziarah keagamaan. Lalu kawan-kawan saya dari bagian travel agent saya ajak, yuk bicara di sini supaya nanti kalau dibuat peraturannya, regulasinya itu tidak kemudian menjadi sia-sia. Ternyata ada banyak orang yang menawarkan, ayo pergi ke Israel, hanya cukup $10.000, pasti terlantar di sana. Kalau itu dalam 1 minggu. Dan mereka menghitung, kalau ini perjalanannya 10 hari, 11 hari, 12 hari, tidak mungkin segitu. Itu banyak bagian yang dipotong, dan banyak ternyata orang yang pergi ziarah ke Israel, lalu kemudian mereka tidak dapat apa-apa. Ada pendeta yang mengajarkan, mari kita pergi ke ziarah Israel, pergi ke tanah perjanjian, lalu kita akan menerima banyak hal. Saudara, itu tanah biasa. Tetapi pengertian dari ziarah, mengadakan ziarah, kata mengadakan ziarah itu berarti mendaki. Kalau saudara seringkali nyanyi lagu Kudaki jalan mulia, itu ziarah. Ya Tuhan, angkat jiwaku, itu ziarah. Tidak ada yang Tuhan angkat jiwa kita, tapi itu gambaran dari betapa pada gambaran Mazmur ziarah itu menjadi penting. Ada nyanyian ziarah, pengajaran ziarah. Pak Dirjen Bimas Kristen tanya, karena mereka belum punya gambaran tentang ziarah. Saya bilang di dalam kitab Mazmur, ziarah itu selalu disebut-sebut. Pengertian ziarah, orang yang pergi ke tanah suci, apakah Holy Land, apakah tanah perjanjian, apakah wisata rohani pulang.
spiritualitas Kristennya harus naik karena dia mendaki. Kalau pengertian dari ziarah tidak mendaki, itu cuma jalan-jalan rohani saja. Nah, ini yang dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Minggu lalu saya berkata ketika Yehezkiel melihat ada orang yang menyuruh kepadanya, "Hai Yehezkiel, terus masuk ke dalam air sampai berenang di dalamnya." Yang kekuatannya, pinggang itu gambaran dari kekuatan. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hari ini saya berdoa walaupun saya penuh dengan sakit di tubuh. Kalau masih diberi kesempatan, umur masih panjang, yang selalu hari-hari ini saya doakan, Tuhan, saya ingin ayat yang ke-7 ini menjadi bagian. Saya tidak mau jadi orang tua yang terkapar tidak berdaya. Walaupun juga tidak ada orang yang mau seperti itu. Pada dasarnya kita makin renta, makin tua, dan kita makin tidak berdaya. Tapi ayat 7, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kemarin saya menyampaikan orang yang tertanam di bait Allah, semakin tua mereka semakin segar. Ini harus menjadi impian kita bersama-sama. Lalu pada ayatnya yang ke-9, saya lompat ayat yang ke-8 merupakan refleksi, tapi ayat yang ke-9, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Dan pemazmur katakan, jangan sentuh, jangan usik hamba yang kuurapi. Jaga mulut kita. Ada orang bicara salah, ada banyak orang bicara keliru, itu urusan dia dengan Tuhan. Saya belajar dari pendiri lembaga GKRI, Pendeta Suciono. Pada waktu kami mengalami banyak kasus, dia bilang, "Ron, tidak usah ditanggapi. Semua yang terjadi kalau dia hamba Tuhan, Tuhan yang panggil dia, Tuhan yang hukum dia, bukan urusan kita. Urusan kita saja." Kemarin ada kawan-kawan kirim WA, ketua sinode punya masalah lalu ditulis dicari karena punya persoalan-persoalan yang menurut saya itu sangat tidak injili, sangat tidak Kristen. Kenapa orang tua sampai anaknya harus dicari? Karena ternyata berbisnisnya tidak benar. Dari dulu saya katakan kepada kawan-kawan saya, tidak mau berkomentar. Tapi orang ini sudah saya kenal, dia pengusaha yang menjadi ketua sinode dan bikin rusak di KRI. Dan bukan gambaran dari hamba Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, itu urusan dari orang-orang yang berbuat seperti itu. Siapa yang menabur, dia harus menuainya. Kalau saya dan saudara menabur kebaikan, jangan takut. Iman kita harus kuat. Jangan jadi pemimpin yang memperlemah banyak orang. Tuhan izinkan saya menjadi ketua umum PGLII periode yang kedua. Saya sudah mulai dari bawah. Satu-satunya orang yang mulai dari bawah di PGLII. Dari komisi, wakil bendahara, ketua pelayanan masyarakat, ketua advokasi hukum dan HAM, sekretaris umum, ketua umum. Saya tahu PGLII. Sekarang saya memimpin 95 sinode gereja, isinya doktor semua. Yang ahli berdebat, ada 65 lembaga. Saya pimpin semua itu. Tekad saya, Tuhan beri saya kekuatan. Kalau saudara lihat setiap malam saya berdoa dengan istri dan selalu mengirim doa-doa pendek itu ke se-Indonesia. Semua berespon terima kasih, terima kasih. Tujuannya apa? Supaya orang menjadi kuat, jangan lemah. Jangan lemah menjadi orang Kristen. Lalu kemudian dikatakan pada ayat yang ke-9 ini, jelas lihat perisai kami. Apa perisai saudara? Apa tameng saudara menghadapi banyak persoalan? Uang tidak, jabatan tidak, tetapi orang-orang yang diurapi Tuhan yang kuat. Saya mengajarkan pengurapan itu jangan menjadi ajaran yang sebentar lemah lalu besok baru lalu dibaharui urapannya. Tidak, ajaran Kristus tidak begitu.
Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang diurapi. Siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia diurapi. Dan karena itu pengajaran itu bukan seperti baterai. Saya berkali-kali mengajar kawan-kawan, jangan bernyanyi Tuhan, baharui urapan kami. Ada ayatnya, tapi pengertiannya siapa di dalam Kristus, dia berada dalam pengurapannya. Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik. Mari kita ambil kertas, kita tulis apa yang menurut saudara dalam definisi-definisi hidup dan prinsip hidup itu yang baik. Pemazmur mengajarkan, Bani Korah mengajarkan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tempat-tempat yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaannya ia berikan. Saudara, hiduplah dalam kemuliaan Allah. Bukan hidup dengan jabatan, dengan nama besar. Orang-orang yang dipakai Tuhan selalu saya percaya adalah orang-orang biasa tetapi menjadi luar biasa. Tetapi orang-orang yang selalu merasa sangat luar biasa, dia tidak pernah diawetkan Tuhan di dalam pelayanan. Lalu ayat ke-12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita simpulkan. Secara batin menjadi hal yang penting. Saudara, Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku berdoa dengan rohku juga. Aku bernyanyi dengan akal budiku, dan aku bernyanyi juga dengan rohku. Karena itu secara batin ini tidak populer. Saya juga menolak segala macam bentuk ajaran luka batin. Ada orang berkata, kalau Roni hari ini engkau malu, kenapa engkau malu? Dulu di kelas engkau dimarahin oleh guru karena engkau tidak bisa menjawab pertanyaan guru, engkau distrap, karena itu engkau menjadi laki-laki yang pemalu. Kalau mau disembuhkan kembali pada masa lalu, itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen tidak seperti itu. Hari ini saudara terima Yesus. Hari ini saudara jadi ciptaan baru. Saudara menjadi manusia baru. Dalam Filipi dan Efesus. Secara batin adalah orang-orang yang benar yang merindukan tempat kediaman Tuhan. Berapa rindu saudara beribadah seperti ini. Kawan saya bilang kepada saya, Pak Ron, buka saja gereja. Karena di sekitar kami banyak gereja tutup. Memang harus tutup, tapi kami berani mulai dari Juni kami buka. Dan orang yang harusnya pergi ke gereja yang ditutup itu, mereka berbondong-bondong pergi ke gereja yang dibuka itu. Ada lagi yang berkata kepada saya, Pak Roni, kalau pelayanan live streaming kami kehilangan jemaat. Berbulan-bulan kami hanya bicara lewat live streaming, kami tidak pernah menyapa jemaat. Dan akhirnya mereka semua sudah tinggalkan gereja. Saudara, gereja model apapun, selama Kristus menjadi Tuhannya, rindukan tempat seperti itu. Yang kedua, dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ada sesuatu yang kalau zaman sekarang saya bilang, kalau tidak baca Alkitab itu badan jadi meriang. Kalau tidak berdoa, kalau tidak beribadah itu sakit semuanya. Beribadah memang di gereja, di rumah juga harus beribadah. Jiwa yang hancur. Dulu saya sering kali menyanyikan lagu ini. Jiwa kita tuh hancur kalau tidak ketemu dengan Tuhan. Saudara lihat pasang surutnya kehidupan di dunia ini, saudara jadi takut. Saya berkali-kali anjurkan bergaulah dengan Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab. Dan dia jelaskan tidak pernah salah. Lalu yang ketiga, hati dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang rindu ketika dia berada di rumah Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi kekuatan saya dan saudara orang Kristen. Kita tidak lagi bisa terlena dengan situasi yang ada, yang serba menakutkan kita. Lalu dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu.
Saudara, harusnya hidup kita ada di dalam gereja. Dan saya percaya gereja ditutup dalam situasi yang tertentu, tapi sepanjang masa gereja akan tetap ada. Jangan rindu yang lain dan jangan berbahagia atas segala sesuatu yang di luar Allah. Lalu kemudian pada poinnya yang keenam, poin yang masih kelima, yang terus menerus memuji Engkau. Ada seorang berkata kepada saya, terima kasih Pak Roni. Tiap malam saya kadang-kadang membuat video, saya kirim ke beberapa kawan. Karena di situ kami mendapatkan kekuatan memuji Tuhan. Istri saya sakitnya hilang. Memuji Tuhan. Maka segala sesuatu yang serba takut itu diubahkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, jangan puji yang lain. Orang berkomentar, Pak Roni, Joe Biden apa Trump? Saya tetap puji Tuhan. Saya bukan orang Amerika. Kalau mau tanya Joe Biden atau mau tanya Trump, Donald Trump, tanya ke Pak Charles yang tahu, yang juga bolak-balik ke sana. Jangan tanya ke saya. Saya pendeta. Saya tidak bisa bedakan apa hebatnya Joe Biden dengan hebatnya dari Donald Trump. Sudah dengar-dengar, ikut diskusi. Teman-teman saya bicara tentang Indo-Pasifik, saya ikut. Oh begitu. Tetapi saudara-saudara, teruslah puji Tuhan. Teruslah puji Tuhan. Kalau saudara mengalami susah, jangan merengut, jangan mengeluh, tapi pujilah Tuhan. Lalu dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berapa banyak uang yang ada di bank? Ada orang punya uang 22 miliar taruh di satu bank. Tiba-tiba dia mau ambil lenyap semuanya. Bagaimana mungkin satu bank yang bagus uang bisa lenyap? Mungkin karena ada oknum tertentu di bank itu. Saudara, investasi yang terbaik adalah di dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata, carilah dahulu carilah dahulu kerajaan Allah dalam segala kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkannya kepadamu. Lalu yang berhasrat mengadakan ziarah, ini refleksinya ya. Lalu kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan harus sampai di sini. Berjalan makin lama makin kuat. Kalau saudara hidup menjadi orang Kristen 50 tahun, saudara semakin kuat. 60 tahun semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Tidak ada peta Sion di Alkitab. Sion itu istilah buat Yerusalem. Dan doa yang indah dari Bani Koraginit ini adalah sebuah permohonan. Mari kita lihat apa permohonan dari doa ini dengan kita. Lihatlah perisai kami. Perisai kita hanyalah kebenaran firman Tuhan. Pandanglah wajah yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari dari tempat yang lain. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Coba saudara ingat doa saudara hari ini apa? Tuhan tambah saya ini, Tuhan beri saya ini, Tuhan tambah saya ini, Tuhan tambah saya ini. Tapi doa orang benar, Tuhan lihatlah kepada kami. Berkali-kali saya mengatakan dalam doa malam, ya Tuhan kedangkanlah kedua belah tanganmu memberkati kami. Memberkati GKRI Karmel, memberkati PGLII, memberkati keluarga kami. Istri saya panjang berdoa tentang itu. Selalu seperti itu. Dan kami belakangan punya lagu yang kami sukai, Tinggal Sertaku. Selesai berdoa kami bernyanyi, tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Billy Graham seorang pengkhotbah yang baik. Setiap malam dia berdoa, Tuhan kalau malam hari ini Engkau datang, ingatlah saya, bawalah saya.
Ini sebuah doa yang indah. Lihat perisai kami, bukan uang, bukan harta, bukan nama, tapi firman Tuhan. Pandanglah wajah yang kau urapi, dan seterusnya. Dan saya ingin simpulkan bagian ini. Merindukan tempat kediaman Tuhan. Ada 3 hal. Setiap orang percaya hatinya terikat kepada Allah. Percuma saya menyanyikan laguku jatuh cinta padanya, tapi saya tidak pernah terikat dengan dia. Kalau mau lihat segala sesuatu, saya lihat horoskop, saya lihat ramalan, itu bukan Kristen. Terikat kepada Allah. Yang kedua, merindukan selalu dekat pada Allah. Ini menjadi kerinduan. Saya berkata kepada anak-anak, nanti ada beberapa anak dari Karmel yang mau pergi ke luar negeri sekolah. Saya bilang, Bu, bawa anak ini ke saya. Dan saya akan memberikan bimbingan. Dimanapun engkau berada, jauh dari orang tua ya, tapi harus selalu dekat kepada Tuhan. Harus selalu dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, 1 dan 2 dikerjakan. Hasilnya dia menerima berkat dari Tuhan. Saudara mau berkat dari Tuhan? 1 dan 2 ini harus kita alami. Saya kurang menerima. Banyak orang berkata begini, saudara hari ini dipulihkan, saudara hari ini diberkati, tunggu dulu. Bereskan dulu hidup saudara dengan Tuhan, baru saudara diberkati oleh Tuhan. Dan refleksi dari penyembahan yang kita temukan dari Mazmur 84, dia menemukan kekuatan iman. Sudahkah iman kita semakin kuat? Saudara, sebagian orang, terutama umat Kristen, kehilangan iman. Kita sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau tidak, maka itu tidak akan iman. Tapi berapa banyak orang kehilangan iman. Ada kawan saya, anak pendeta, dia menikah dengan super bintang Rusia, bukan orang Kristen. Lalu papanya bilang, sudah, itu anak cantik sekali. Tadi saya kasih lihat ke keluarga saya, cantik, tingginya lebih dari saya. Nikah sama dia. Tapi anak pendeta ini dia berkata tidak. Biarpun dia cantik seperti itu, dia harus percaya kepada Yesus. Dia berdoa 1 tahun, terus berdoa, Tuhan buka hati calon istri saya. Dan waktu dia ke Rusia, saudara, apa yang terjadi? Tanpa harus dipaksa, wanita supermodel dari Rusia ini berkata, saya mau ikut Tuhannya kamu. Dibimbing oleh anak pendeta ini, dan dia dibaptis. Dia dinikahkan oleh kawan saya, pendeta Shepard Supit. Dan saya begitu kagum, menangkan orang-orang seperti itu. Saudara, jangan hilang iman kita. Jangan lihat cowok ganteng, jangan lihat cewek cantik kita kesengsem. Dada kita udah ngebludak gak karu-karuan. Lalu ternyata dia tidak takut kepada Tuhan. Saya sudah punya pengalaman dengan istri banyak. Kawan-kawan yang dulu bersama dengan kami nikah dengan orang yang tidak seiman, saya ingatkan jangan. Kalau Anda menikah, saya akan berkata selamat menderita. Betul menderita. Betul. Saya dipanggil dengan istri saya, Ron, tolong keluarga saya. Oh, dulu suamimu antar-antar engkau ke gereja bawa Alkitab. Kayaknya sih setia, tunggu. Kalau nanti engkau sudah begini, begitu, suami makin tua makin ingin berpikir mati masuk surga apa tidak. Dan seringkali orang berkata, kalau punya iman itu memang menarik Pak Pendeta, tapi sulit terjadi. Baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau tidak mau baca Alkitab, iman itu tidak bisa dibeli di mana-mana. Itu banyak pandangan orang, tetapi ada juga orang yang menyalahgunakan imannya. Yesus datang kepada para pedagang di bait Allah, dia jungkir balikan dan dia katakan kepada orang banyak yang jual beli ini dan itu.
Ini adalah rumah doa maksudnya. Jangan dirubah menjadi sarang penyamun. Nah, jangan salah gunakan iman. Seperti tadi saya katakan, semakin besar jabatan yang diberikan tanggung jawab. Semakin besar diberikan tanggung jawab. Kalau saudara semakin besar tidak tanggung jawab, saya mau bilang siapa saja hamba Tuhan, kalau melayani, memperkaya banyak orang, sumber utamanya adalah Alkitab. Saudara jangan beli buku-buku juga yang ternyata tidak sejalan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, saya ingin berikan di dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan merasa tidak punya iman lalu kita menjadi inferior sebagai orang Kristen. Saya beri kalimat yang bagus, ini buat saya. Tapi baik untuk saudara dengarkan, Allah tidak berhenti mengasihi saudara hanya karena saudara melakukan banyak kesalahan. Kerjaan kita biasanya teropong kesalahan orang. Salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Lalu cerita kepada orang di sekitar, tahu nggak kesalahannya? Dia nggak tahu, lalu dia percaya. Saya percaya Yesus mengasihi kita dan mati buat ketika bukan karena saudara suci-suci banget, tapi ketika kita berada di dalam dosa. Ini Alkitab. Kalau saudara kehilangan ini, saya tidak mengartikan ini lalu berkata mari kita berdosa terus, bukan. Tapi yang mau saya katakan, Allah kita mengasihi kita, tidak berhenti mengasihi kita karena alasan kesalahan kita. Saya menjadi ayah yang berusaha tidak mengajarkan jangan boleh, jangan boleh, jangan boleh, bukan itu. Sekalipun itu juga tidak menghasilkan hal yang saya inginkan. Tapi saya bilang kalau kamu begini, hasilnya begini. Kalau kamu begitu, hasilnya begitu. Kamu yang tentukan. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah manusia altar. Abraham adalah orang yang sangat setia. Kita mendapatkan berkat juga karena dia percaya kepada Allah, menjadi bapa orang beriman. Dan Abraham sekalipun dia sudah menjadi tua, saudara baca di dalam ayat yang ke-20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya. Kalau saya dan saudara minta sesuatu, dasarnya adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan mari kita lihat kekuatan gereja. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah perenungan kita. Gereja jangan hanya praise and worship. Saya sudah berkali-kali katakan nyanyian banyak sekali. Jangan cuma praise, jangan cuma worship. Ada nyanyian pengajaran, ada nyanyian iman, ada nyanyian kemenangan dan macam-macam. Tetapi yang kedua, kalau gereja mau diberkati Tuhan, jangan kumpul di gereja. Kita kumpul untuk fellowship, kita bubar menjadi misionaris. Tetapi banyak orang sekarang tidak lagi mau memberitakan Injil, lebih nyaman di dalam gereja. Dan karena itu akhirnya ini menjadi pertanyaan. Apakah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang saudara percaya, iman saudara semakin kokoh atau menjadi mudah tumbang? Jangan menjadi pohon seperti ini, tumbuh tapi sebentar lagi dia roboh. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada alasan iman kita makin rapuh. Saya bicara ini kepada banyak orang. Devina sekolah di Malaysia. Selalu lapor ke saya, Om, teman-teman aku yang Kristen, orang-orang hebat yang ada di Malaysia, kalau hari Minggu adalah hari tidur. Jadi malam Minggu bergadang habis-habisan, hari Minggu tidur. Devina tanya kepada yang lain, ayo pergi ke gereja. Tidak, ini hari tidur. Jangan begitu jadi orang Kristen. Saudara lihat itu,
segala macam sedang terjadi. Saya bikin pernyataan, kami PGLII tetap meminta HTI dibubarkan, Hizbut Tahrir dibubarkan. Saya diminta menjadi saksi ahli langsung oleh Pak Kapolri pada waktu itu, Pak Tito Karnavian. Karena orang yang baru pulang ini, dia berkata, kalau Yesus anak Allah, siapa bidannya? Bidannya yang asli adalah Salome. Ada bidannya. Maria tidak melahirkan begitu saja. Seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Karena itu iman kita harus kokoh. Mari kita mau berdoa untuk diri kita. Kita aminkan firman Tuhan ini. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tumbuh kembangkan pemahaman kami terhadap Engkau. Supaya iman kami adalah iman yang bertumbuh, yang semakin kuat, yang bersumber dari kitab suci dan di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang tergerus oleh keadaan akhir zaman dan kami tidak memberikan kesaksian yang benar. Tuhan jaga dan pelihara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi Tuhan, kami ingin menegaskan, kami memang pakai masker, tetapi mulut kami tidak berhenti memuji Engkau. Kami harus selalu cuci tangan, tetapi kami tetap bertepuk tangan memuji Engkau. Kami menjaga jarak, tetapi Engkau semakin dekat dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.